Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, teman-teman semua ya. Setiap hari Minggu saya buatkan review IHSG, IHSG, review technical analysis request by followers. Oke ya. Insya Allah bisa konsisten ya. Setiap minggu saya buatkan seperti ini supaya teman-teman bisa belajar sekaligus bisa ambil yang baik, buang yang buruk. Diskusi juga boleh di kolom komentar. Ya, yang penting yang terbaik lah untuk kita semua. Sebelumnya saya disclaimer dulu seperti biasa bahwa saya di sini tidak memberikan ajakan jual atau beli. Saya di sini hanya mengedukasi dan mereview. Semua keputusan jual dan beli 100% ada di tangan teman-teman semua ya. Oke, langsung nggak pakai lama, lanjut aja. Sekarang kita analisa IHSG dulu ya. Selama beberapa hari ini IHSG turun terus ya. Saran saya sih gini, sebelum saya masuk ke saham-sahamnya, saya juga mau sharing ke teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya, untuk yang investasi angkatan COVID, yang baru awal-awal banget belajar investasi, saran saya bener-bener pastikan dulu deh kalian itu mau jadi trader, swing, atau kalian itu investasi jangka panjang. Karena apa? Kalau kalian nggak menentukan itu, kalian sulit untuk ngatur skenario. Ini masih untung ya guys, kalian itu masih turun 8 hari berturut-turut ya, minus. Ini masih untung, dimana ARB juga masih 7% lah kira-kira ya. Coba bayangin ketika COVID ya, dia turun sampai 62 hari loh ketika COVID. Terus ada lagi sebelum COVID ini turun 37 hari, dia turun 28 hari, turun 32 hari. Dan ini ARB masih normal ya, 25-30% ARB-nya. Bisa-bisa kalian bisa jantungan ya. Tapi santai aja sih, mumpung ini masih istilahnya apa ya, masih popok bawang ya. Dibuat pelajaran aja sih ya guys, seperti ini kalian baru merasakan, mungkin ini buat pelajaran aja. Karena siklusnya kan suatu saat akan terus seperti ini, ketika dia naik tinggi pasti akan koreksi, itu sudah biasa lah. Harusnya kalian ketika sebagai seorang trader nih ya, mau menempatkan diri sebagai seorang trader, ketika IHSG sudah tembus-tembus MA20 nya ini kalian sudah harusnya waspada. Apalagi ini dia sudah berhenti pas di uptrend yang ini ya, garis yang ini. Terus ini juga terkonfirmasi support dari tahun 2000 berapa ini ya, tahun 2019 dia bentuk support di sini. Saya nggak bisa mastiin IHSG besok Senin itu bisa naik apa enggak. Coba kita lihat di sini dulu ya, kita lihat full. Di sini masih ada MA100 sih juga di sini. MA100 ini pas banget sama downtrendnya yang di sini dari tahun 2019 juga. Kalau dia turun dari gini ya, kita atur skenario dulu aja ya. Kita harus punya skenario guys. Kalau IHSG turun, mungkin dia akan mantul di sini. Oke ya. Buat yang masih punya saham-saham blue chip dan lain-lain, kalau ngerasa untuk jangka panjang harusnya seneng dong. Karena kan dapat diskon lagi nih. Tapi untuk yang trading harusnya cut loss saja dulu sih menurut saya. Kalau sayang gimana bang? Ya sebagian aja. Kalau nggak mau sebagian bang masih sayang, ya main reksadana aja sih, obligasi gitu aja sih, yang aman-aman aja. Karena saham ya seperti ini, kalian nggak bisa diem tidur, nggak bisa. Jangka panjang gimana pun kalian tetap harus mantau. Kayak ini misalnya kalau dia turun, ini kita atur skenario ya, kalau dia turun kemungkinan dia akan mantul di 5.500 karena itu MA 100 dan juga support downtrendnya dari 2019 juga. Atau kalau dia mantul besok Senin langsung naik, itu bagus banget juga sih. Dia terkonfirmasi sama support yang ini juga sama yang ini juga, itu sebenarnya bagus banget. Dan ingat, ketika IHSG lagi downtrend, sekali dia breakout dari downtrend kecilnya, dia pasti tinggi loh. Contohin aja misal deh, dia downtrend di sini ya, sekali dia breakout dari sini ketembus, dia naik tinggi lagi seperti yang contoh-contoh tahun kemarin ya, maksudnya tahun-tahun lalu. Ketika dia downtrend di sini, sekali breakout dia pasti naik. Sama ini juga gitu, sekali breakout dia pasti naik, sekali breakout dia pasti naik, sekali breakout dia pasti naik. Itu bagusnya gitu sih.
Dan kalau kalian tahu sebenarnya ISG kesini tuh juga selain garis downtrend ya, dia cakep banget, dia tuh nutup gap di sini ya, ada gap kecil di sini, dia ketutup meskipun pakai shadownya doang, tapi dia ketutup sih. Kalau besok ISG rebound dan naik dari garis miringnya ini, atau mungkin bahkan bisa nembus di MA50 nya ini ya, itu bagus banget sebenarnya, bagus banget, bisa jadi sinyal kuat nih buat dia naik lagi. Tapi kalaupun dia turun, ya gimana lagi guys, kalian meskipun bilang retail bersatu namanya market itu segimana gimana yang mau dilawan ya, market tetap market sih kalau menurut gue. Oke lah, kalian boleh lah bersatu segimanapun, bukan berarti nggak bisa. Kalian mungkin ikut, ya adalah influencer yang ngepom-pom untuk retail bersatu ya, bisa menurut gue. Tapi bukan saya individualisme ya, atau saya ini mementingkan diri sendiri, tapi realistis aja lah cuy, realistis aja. Yang penting gimana ya, kita setiap hari kerja itu sudah capek, sudah banyak resiko, please lah di saham kita cari aman aja, santai aja gitu loh maksudnya. Oke ya, untuk yang sudah paham soal ISG, seperti tadi skenario nya, kita langsung masuk ke saham-saham request dari kalian. Oke, yang pertama ada Antam. Saham wajib ya, Antam. Oke ya, Antam masih downtrendnya masih tinggi banget ya, dia juga masih merah banget di sini, dia masih di, dan stokastiknya mungkin dia habis turun. Kalau nggak mantul di sini, dia mantul di sini pasti sideways dulu, mungkin menurut saya pasti akan sideways dulu. Jadi tunggu aja lah, santai aja, nggak usah buru-buru ngejar dia naik tinggi lagi menurut saya ya. Karena kalau nggak sampai ada news ya, Tesla bener-bener dateng atau yang lebih gemparkan lagi, menurut saya Antam nggak bakal bisa berharap untuk naik tinggi lagi. Kita lihat coba di nikelnya. Oke, nickel future-nya sih masih uptrend sih ya, menurut saya masih uptrend sih. Kalau dia bisa uptrend naik pelan-pelan itu malah lebih bagus sebenarnya, daripada dia harus naik apa itu shock banget gitu loh, tiba-tiba naik gitu, tiba-tiba anjlok, kan ngeselin ya. Jadi lebih baik saham itu santai naiknya, santai aja gitu, jadi nggak bikin jantungan. Yang belum punya sih saran saya jangan beli dulu, santai tunggu ISG. Yang sudah punya, kalau mau cut loss sebenarnya dari kemarin ya, kalau mau dijual setengah boleh sih, kalau mau ditambahi juga tunggu dulu aja. Saya punya prinsip gini sih, jangan ambil pisau waktu lagi jatuh, kan sakit dong, kena tangan dong. Jadi jangan ambil pisau waktu lagi jatuh, tapi ambil kalau dia udah di tanah gitu. Kalau lagi jatuh jangan tiba-tiba diambil, biarin dulu sampai dia di tanah, dia ketemu supportnya, dia mantul, baru ambil pisaunya. Oke gitu. Lalu ada request lagi TLKM. TLKM ketahan sama MA 200 ya. Sebenarnya ini MA kuat banget, tapi nggak tahu ya dia bisa mantul atau enggak. Supportnya ada di sini, ada di 3000, ada di 3000-an ya. TLKM perusahaan yang bagus banget, nah siapalah nggak tahu Telkom sekarang. Cuma ya kembali lagi ya guys, kalian harus punya skenario, sekali lagi skenario buat gimana sih ambilnya, kapan ambil yang tepat, kapan jual yang tepat gitu sih. Kalaupun buat jangka panjang juga jangan sembarangan kalau beli gitu loh, sayang banget. Kecuali kalian pakai metode dollar cost averaging ya, itu terserah sih. Kalau saran saya sih, kalau dia mantul mungkin di sini sih, mungkin di arah 3000-an dia harusnya mantul sih. Kalau dia jebol mau kemana lagi, ke 2500, ini sudah support paling kuat, ini sudah support paling bawah sih. Turun lagi juga jika nggak bisa menurut saya sih. Jadi yang belum punya tunggu aja dulu, yang sudah punya santai lah. TLKM perusahaan bagus, di average saja ya, siapin cash yang lebih banyak. Lalu PTBA. Oke, PTBA dia bentuk double top ya, dan nikelnya ada di sini, Kalau dia tembus, dia sukses membentuk double top di sini dan akan lebih turun lagi. Mungkin dia akan ditahan MA 200-nya di sini ya, di harga 2200-an MA 200 di sini. Dan ini juga garis uptrendnya dia. Tapi kalau dia
breakout ke atas dari garis miring yang kecil ini, kemungkinan akan naik tinggi sih, kemungkinan akan naik tinggi ya. Seperti inilah, dia akan naik sekitar ya bisa lah sampai 20% atau ya 20% lah, akan naik tinggi kemungkinan, tapi saya nggak mau berspekulasi jauh ya, jadi wait and see dulu aja deh untuk PTBA. Lalu ada lagi Medco LEDJ. Medco ini bagus kelihatannya ya, dia keluar sinyal buy juga di sini, bagus. Dia ada garis uptrendnya juga di sini. Oke ya, ini masih garis uptrendnya juga di sini. Follow the trend. Buat yang belum punya boleh beli sini kelihatannya. Dia stokastik cross up juga, MACD juga sudah mau naik ya, sudah merah. Boleh. Target dia pasti ke sini sih, ke 700-an. Kalau tembus bisa ke 800 mungkin ya. All time high enggak? Oh enggak. Dia bisa ke 800 kalau tembus dari 700-nya ini. Oh ini tunggu dulu aja ya. Kalau besok dia sampai tembus SMA 20 di 665, beli aja deh. Oke ya. Beli di sini tembus SMA 20-nya aja. Kalau besok turun lagi ya wait and see dulu aja deh. Wait and see dulu. Tapi stokastik dari MACD-nya juga udah cakep sih. Lalu WNTR. Ini yang request beberapa kebanyakan saham-saham mahal-mahal ya. Tapi nanti saya beli rekomendasi saya sih beberapa yang saham-saham bagus. WNTR juga keluar sinyal buy di sini, tapi MACD-nya masih belum sempurna ya, masih belum kelihatan kalau dia mau naik dari MACD-nya, bahkan malah kelihatannya sih mau makin turun kelihatannya. Tapi stokastik sudah cross up sih, garis uptrendnya di sini, yang biru ini bisa kalian lihat sendiri. Oke, kalau kalian misal beli besok, kalau dia ke 24.000 ya boleh beli. Target ke 25.000 atau ke kalau bisa tembus bisa ke 28.000. Tapi kalau dia masih turun lagi jangan dibeli dulu deh. Tunggu aja dia mantul di MA 200, mungkin dia akan ngikutin garis miringnya baru beli di sini. Target kembali ke ini 24.000 ya. Oke, lalu ada BBCA. Lagi saham-saham mahal ya. BBCA bagus ini ya. Dia ngikut banget sama trennya, ada sinyal buy juga, dia cross up juga, MACD juga bagus. Kita lihat coba pakai Iken Asia ya, masih merah sih, belum ada konfirmasi dia buat hijau, masih merah. Tapi kemungkinan kalau dia bisa tembus garis yang ini ya, yang saya buat ini, dan tembus MA 20 nya juga, mungkin dia bagus sih. Target dia bisa ke 37.000. Kalau ini tembus bisa naik lagi sih, kalau dia tembus bisa naik lagi, karena ini all time high-nya juga ya, 37.000 ya. Ya, kalau dia tembus ini bisa buy di sini yang belum punya, semoga aja ya. Kalau dia turun ya mungkin akan mantul di MA 200 ya, 30 ribuan, dan itu which is harga yang cakep untuk BBCA. Lalu BMRI. Oke, BMRI kasihan ini ya, dia korban net sell asing kemarin. Padahal beberapa hari dia naik tinggi banget loh ya, tapi akhirnya di net sell juga sama asing. Di MACD dia juga merahnya keluar, stokastiknya juga turun. Ini mungkin indikasi harusnya turun sih. Oh, ARB ya, bener kemarin di ARB mungkin akan masih turun sih. Keberapa turunnya? Kalau dia nggak mantul di 6.200, dia bisa ke support uptrendnya ini ya, bisa ke 5.900 atau bahkan bisa ke MA 200 nya sih. Tapi kalau dia naik harusnya sih cakep sih, kalau dia naik harusnya sih cakep sih. Kalau misal mantulnya di sini gitu loh, bisa ke 7.000 lagi dia ya. Kalau yang sudah punya harusnya cut loss ya, cut loss aja sih kalau saran saya. Kalau yang belum punya bisa di wait and see dulu. BMRI juga perusahaan bagus sih. Oke, lalu ICBP. ICBP juga masih nunggu mantul ya, dia downtrendnya lama banget, downtrendnya lumayan sih downtrendnya di sini ya. Dia kalau bisa mantul di sini cakep sih, kalau bisa mantul di sini bagus.
Stokastiknya sih masih turun, kemungkinan mantul dikit bakal sideways sih menurut saya, bakal sideways. Kalau di sini baru bisa naik itu juga bagus sih, jadi santai aja. Kalau misal ada pembalikan arah di sini bisa dibeli cicil aja ya, cicil tipis lah gitu. Oke, lalu DCII. Nah ini saham ini saham baru IPO ya kelihatannya ya. Jadi dia masih naik tinggi banget, gila juga sih, dari harga pertama 500-an sampai sekarang ke 7.000, gila. Saya nggak mau komen ya buat saham ini ya, buat kalian yang nyalinya tinggi banget ya silakan lah, tapi hati-hati banget juga sih. Kalau saham-saham yang sudah kayak gini tuh tinggal turunnya doang sih, tinggal orang take profit doang kalau kayak gitu caranya. Ya hati-hatilah teman-teman semua. Lalu ada Adro juga bagus berarti, sama ya kayak apa PTBA, memang mereka kan satu komoditas juga batu bara, jadi mereka ketahan support juga di sini, support afternya di sini ketahan, dan MA 200 juga di sini ya. Kalau dia breakout harusnya sih bagus sih, ini juga harusnya sih sudah naik. MACD juga sudah lemah ya, melemah ininya, apa namanya itu, garis merahnya dia. Tapi kemungkinan untuk turun lagi juga bisa sih. Kemana kalau turun lagi? Bisa-bisa ke 1000 sih, bisa-bisa. Tapi dia juga ada support kecil di sini kelihatannya, ada support di sini. Oke, bisa tunggu di sini aja. Semoga aja ya SG mantul, mungkin dia mantul. Oke ya, kalau kita lihat dari Ice Newcastle call-nya, dia masih uptrend sih. Yang terakhir sideways, cuma dia masih di uptrendnya sih. Ini 3 bulan terakhir, 1 tahun. Ya, dia masih uptrend sebenarnya, cuma masih sideways, jadi belum bisa terkonfirmasi untuk batu bara bakal naik atau enggak sih. Untuk batu bara Newcastle sebenarnya pengaruh ke Adro dan ITMG ya, karena PTBA sendiri marketnya sebenarnya di lokal, dia lebih ke kena sentimen untuk gasifikasi batu bara untuk PTBA, tapi Adro dan ITMG sih lebih banyak ekspornya mereka, jadi Newcastle bener-bener ngaruh gitu sih. Oke, Adro sudah ya. Lalu WSBP. Nah ini juga ada yang tanya, sekalian saya bahas semua aja ya, sektor-sektor konstruksi bang gitu. Oke, sektor konstruksi WSBP, dia mungkin masih turun sih, masih merah banget juga. Turun kemana? Mungkin dia turun ke 220. Harusnya kemarin kalau kalian sudah lihat di sini ya, sudah tembus MA20 nya yang pegang-pegang konstruksi, harusnya dilepas saja sih di sini. Lagian kalau misalkan hold dari beli di 200-an pun dari sini juga itu sudah cuan banyak sih. Atau kalian juga scalper juga sudah harusnya cuan banyak sih di sini. Kalau saran saya sih bisa untuk jangka panjang untuk sektor-sektor konstruksi. Tapi ya saran saya jangan deh. Jangan untuk jangka panjang, karena mereka bener-bener musiman banget gitu loh, harus nggak bisa untuk bertahun-tahun. Bahkan mereka juga, kalian lihat ini baru uptrend ini nih aja sih. Kalau kita lihat uptrend besarnya ya, downtrend besarnya ya. Oke, bisa kalian lihat kan ya, dia masih ikut downtrend besarnya dia gitu loh maksudnya. Dan ini juga false break aja sih di sini. Kembali lagi ya, downtrend lagi, dia kemana? Biasanya kalau tembus ini, tembus ke MA 200 juga bisa-bisa kembali ke harga 100-an gitu loh. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati. Oke ya. Lalu konstruksi ada Wika sama juga ya kan, semuanya hampir mirip kok. Jadi mereka masih turun, tunggu aja dulu ya potensi. Kalau cakep sih ya, kalau sudah cakep mereka sih harusnya sih bisa naik ke MA 20 nya masing-masing, baru nanti mereka bisa naik lebih tinggi lagi sih. Wait and see dulu aja ya guys. Lalu PTPP sama juga, mereka juga masih turun. PTPP juga tunggu aja dulu. Lalu ada Adhikara juga sama sebenarnya, dia masih merah banget juga sih. Hati-hati aja ya guys, hati saran saya. Lalu
ada Java. Nah, ini sebenarnya andalan saya sih, cuma saya sebenarnya rekomendasi kemarin untuk trading jangka pendek. Saya sendiri juga baru sudah keluar sih dari di sini-sini kemarin. Tapi untuk yang apa namanya itu ngerasa untuk jangka panjang, nggak ada salahnya juga sih. Java kan perusahaan bagus juga, kalian tahulah kekuatan Java di mana. Harga Java sekarang sudah tergolong murah sih ya, apalagi dia kalau turun lagi di MA200 nya di harga 1000-an, mungkin akan saya beli lagi harusnya. Karena selama 3 tahun ini sih ya, PBV nya dia tuh di angka 1,9 ya, atau bisa dibilang 2 lah ya. Dan sekarang masih angka PBV nya ada di 1,5, jadi masih terdiskon lah ya. Jadi nggak ada salahnya kalian buat koleksi Java. Lalu ada MCAS, saham pom-poman artis ya. Dia bagus, kemarin dia breakout sendiri ya, dari apa namanya itu yang lain pada merah, dia malah naik ya. Kalau misal dia naik besok ke 4.300-an, sekarang 4.300 ya, naiklah pokoknya dari MA20 nya, bisa dibeli sih. Targetnya tipis banget aja di 4.800, targetnya tipis aja di sini. Tapi kalau dia turun ya ditunggu aja sih. Tapi kemungkinan kalian lihat di stokastik dan juga di MACD nya harusnya sih naik, dia harusnya sih naik. Ini juga all time high nya di sini ya, all time high nya di sini. Kalau dia bisa tembus juga bagus sih, ada resisten kuat juga di sini ya. Untuk jangka pendek aja guys ya, untuk yang bikin scalper cuan tipis bolehlah masuk di MCAS. Pasang stop loss, jangan lupa pasang stop lossnya di 3.800 ya di sini. Oke, lalu MDKA. Nah, ini juga saya merekomendasi, saya juga MDKA kemarin bagus banget, dia naik tinggi banget. Ini juga di supportnya, support lumayan lah ya, support yang lumayan kuat di sini. Kalau dia besok breakout naik di sini, dia fix ya, bentuk pola bullish flag ya. Jadi dia naik di sini, dibentuk seperti bendera gini ya, bullish flag. Dia akan naik tinggi kemungkinan. Tapi kalau dia turun lagi, ya sebenarnya sih masih di garis downtrendnya juga, tapi ini sudah naik tipis ya. Besok mungkin kalau dia bagus saya tambah posisi juga sih di MDKA. Target stop loss mesti lupa bilang stop loss ya, di sini aja sih 2200 lah stop lossnya, atau tipis di 2400 lah sudah bisa kalau misal dia turun lagi. Oke, lalu ada Harum. Ada yang tanya Harum juga. Harum kemarin merah ya, tapi habis naik tinggi banget. Kalau kita lihat dari MACD nya dia sih agak lemah, sudah nggak ada volume kuat lagi dia ya. Mungkin akan turun lagi, mantul di 4.200 mungkin ya. Jadi yang belum punya, saran saya sih jangan beli dulu. Tapi kalau dia naik breakout dari sini, dia sih akan bikin uptrend lagi ya deh kelihatannya. Ya semoga aja ya yang terbaik. Lalu ada Asa. Saya dulu pernah masuk sih ya di harga-harga di sini ya, 500-an. Sudah saya take profit dari agak lama, daerah-daerah sini, dari dia setulis, sudah saya TP. Ada yang tanya lagi, Asa ini perusahaan itu ya, apa nama itu, persewaan jasa transportasi lah. Asa itu dia lagi setulis di sini sih. Kemana arahnya nanti dari MACD sama stokastik mungkin turun, tapi kalau lihat dari di Hiken AC-nya dia hijau, kemungkinan dia naik juga. Jadi masih bimbang gitu loh market. Gimana market kok bimbang? Bisa kalian lihat ya, dia panjang-panjang gitu loh ininya, apa namanya, shadownya. Jadi naik tinggi ditarik lagi, turun lagi ditarik lagi. Jadi market masih labil, mungkin akan sideways mungkin. Jadi saya dulu aja. Lalu ada Sido, dia downtrend tapi kenanya sideways di sini. Kalau dia tembus di sini garis downtrendnya ini yang miring biru nih, yang putus-putus ya, mungkin dia akan breakout ke 780. Tapi kalau dia turun lagi bisa jauh, karena ini sudah MA200 nya dia gitu loh. Masalahnya dia mau turun kemana lagi gitu loh ya kan. Ini sudah MA200 nya dia, dari MACD juga sudah mulai melemah nih, mau kembali ke atas lagi.
gitu ya. Semoga aja dia bisa naik sih kalau menurut saya sudah muncul ini. Lalu BBRI. Oke, BRI juga di sell asing ya, kuat banget di sini. MACD-nya juga lagi turun. Kalau besok dia turun lagi kemana? Dia bisa ke 3.700 sih, 3.800 ya, bisa di sinian lah. 3.800 serok aja deh. Potensi dulu ya, yang belum punya jangan beli, yang sudah punya kalau memang harus buat jangka panjang harusnya seneng sih. Dia bisa, ini garis uptrend middle-nya dia ya, garis uptrend tengahnya dia, ini garis uptrend bawahnya dia masih uptrend kok, tenang aja. Oke, sekian dari saya ya. Terima kasih semuanya yang sudah ngikutin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa minggu depan ikut lagi. See you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Dadah.